إلى دنياه ولكم صلى الله بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والمقربين خصوصا من أخبارهم بالذي البغدادي وخصوصا yang saking mensyabih Al-Qarim wa bilkhusus umum والمعانين وإلى خصوصا سنة سمعنا Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi yang kita khususkan untuk diri kita dan juga untuk almarhum atau almarhumah orang tua kita, saudara, anak atau siapapun boleh menyiapkan di dalam hati. Dan wabil khususon itulah untuk ibu kita, itulah Ibu Siti Latifah Isbul yang insya Allah malam ini beliau terbang kemana? Terbang ke mana ya? Pesawat lah. Terbang menunaikan rukun Islam yang kelima, itulah menunaikan ibadah haji. Dan insya Allah mudah-mudahan ibu kita beliau ialah mendapatkan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhum ulama wa akhtaqa minhum az-zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhum al-aarifina billahi wa sifat wal asma wa adzaqahum ladzatan mahabbati wa rahmah haqiqatal awsiya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa min jamil asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'un bisatin ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyaallah salikin dan salikah, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali, kita mengkaji kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas pada pasal atau pada bab yang ketujuh, itu tentang niat, ikhlas dan sidik. Dan kita nanti akan masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu ialah muraqabah dan muhasabah. Tapi sebelumnya lah kita tuntaskan dulu, kita sudah sampailah pada yang menyatakan sidik, yaitu hakikat benar. Walaupun ialah sebelum kita mulai sudah disambut dengan mati lampu. Nah ya, atau ini online apa enggak nih? Online. Nah, alhamdulillah online ya, begitu. Nah ya, kita adalah masuk pada hakikat benar, di mana ialah pada kajian yang lalu benar, yaitu ialah dibagi menjadi 6 perkara. Kita sudah membahas itu, kita ulang sedikit ya. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu benar dimaksudnya dalam segala perkataan yang dicerita atau yang dihabarkan atau yang dihikayatkan. Nah, itu benar. Ada yang
benar melalui memelihara lidahnya, dan ada yang benar melalui ialah segala perkataannya, maksudnya apa yang dikata dan itulah yang ditunaikan atau yang dijalankan. Sebagaimana adalah pada kajian yang lalu, bagaimana orang ialah di dalam sholatnya, apabila dia menyatakan dirinya ialah sudah masuk kepada wilayah hakikat benar, dia akan mengatakan apa yang dia katakan dan menjalankan yang dia ucapkan secara lisan secara benar. Maksudnya lah tidak dusta. Sebagaimana adalah di sini Imam Ghazali menjelaskan, itu ialah wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan mukaku, aku hadapkan wajahku. Kan katanya, di sini menghadapkan wajahku, aku hadapkan hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi. Kalau dia benar, sebelum dia secara niat memurnikan niat lalu dengan ikhlas benar apa yang diucapkan, berarti dia seluruhnya menghadapkan baik secara jasmania lahirnya maupun batinnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Di dalam sholat kita membaca doa iftitah, kan? Apalagi di selanjutnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadah nusukku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku adalah milik kepunyaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalamnya ialah ada perkataan yang benar, maksudnya meyakini dengan hakikat benar tersebut, maka secara gamblang, secara lurus, dia dengan kata lain menyerahkan segala bentuk peribadatannya, mulai dari ibadah ritual, sholatnya, wajib maupun sunnah, ibadah sosial, ibadah nusuk yang membutuhkan pengorbanan, seperti sekarang tuh, ya kan? Di mana adalah kita sebentar lagi masuk pada bulan haji yang sebutnya Dzulhijjah. Ada ibadah nusuk, apa? Pengorbanan, mengkorban. Apa dia kurban? Ya, kita mengkorban apa? Kambing, domba, kan? Ini musimnya nih. Itu yang dikorbankan. Berarti apa yang diucap benar dilakukan, benar dilaksanakan, sehingga tidak dusta apa yang diucapkan di dalam rangkaian sholatnya, di dalam rangkaian doa di dalam sholatnya. Dia semata-mata menyerahkan seluruh hidupnya dengan katanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwa sesungguhnya memang tidak ada daya dan upaya, semuanya aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Tidak ada daya dan upaya yang aku miliki, semata seluruhnya adalah milik Engkau, kepunyaan Engkau, dan segala sesuatunya adalah milikmu ya Allah. Jadi jelas, jadi ialah benar-benar ialah apa yang diutarakan, apa yang diucapkan, yang dikata dalam bentuk perkataan, lisan, semata-mata ialah benar sesuai dengan apa yang menjadi hakikat kebenaran yang ada dalam dirinya. Selama itu adalah dia tidak, selama itu pula berarti adalah ada kedustaan di dalam dirinya, kan? Jadi itu tuh, ibadah tuh, kan? Ibadah hidup, mati, kan? Kita dikasih hidup, nanti suatu saat kita akan melihat ajal. Kita diberilah harta, suatu saat mungkin Allah akan mengambil harta itu hingga kita menjadi miskin. Bisa kita diberi sakit oleh Allah. Suatu saat apabila Allah ingin mengambil sehat kita, dengan mudah Allah memberikan ialah rasa sakit jasmaniah, maksudnya penyakit itu. Jadi itulah yang dikata ialah segala perkataan yang benar, serta Allah Subhanahu wa taala
Di situ juga menjelaskan, yaitu ialah ia karena berdua, ia karena stain. Di dalam sholatnya, di dalam kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Jadi dengan kata lain, di dalam peribadatan, di dalam sholat, apa yang diucap, apa yang dikata sebenarnya ialah menemui hakikat benar di jalannya. Dengan kata lain, di dalamnya ialah dilakukan dengan kebenaran di dalamnya. Dijalani maksudnya, diamalkan maksudnya, tidak hanya sebatas wacana. Kalau dia sudah berani mengucapkan iya karena berdua, iya karena stain, berarti ialah hanya pada mulah kami menjemah dan hanya pada mulah kami meminta tolong. Berarti dengan kata lain, tidak akan ada sesuatu apapun yang disembah di dalam hatinya, di dalam dirinya, semata-mata ia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama itu masih ada di dalam hatinya sesuatu selain Allah, selama itu pula berarti apa yang dikata secara perkataan lisan belum menemui hakikat kebenaran, hakikat siddiq yang sebenarnya. Selama ialah meminta tolong kepada bukan selain Allah, selama ia minta tolong bukan kepada selain Allah, berarti ialah kepada makhluk yang lain, selama itu pula berarti ialah dusta, belum menemui kebenaran di dalam apa yang menjadi perkataannya, di dalam sholatnya. Berarti dengan kata dia meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minta tolong kepada selain Allah, berarti adalah dusta, bahkan bisa menjadi syirik, karena mengakui ada kekuatan yang dapat memberi pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bahaya, yang dapat merusak akidah, yang dapat merusak iman. Oleh karenanya ialah jika kalau betul-betul adalah kita sudah benar-benar adalah meyakini, di dalam wilayah sholat apa yang kita baca, kita tahu makna dan artinya, maka jalani, maka praktekkan, amalkan sedikit demi sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Berarti dengan kata ini adalah selama di dalam dirinya ia karena berdua, ia karena stain, selama di dalam dirinya masih ada. Kalau di dalam kajian semalam tuh, di dalam kajian hikam, selama di dalam diri masih ada sesembahan selain Allah, patung-patung atau arca atau mungkin lukisan-lukisan, selama itu pula nurullah, cahaya Allah tidak akan sampai masuk ke dalam hati, dia akan memantul, sehingga yang muncul ialah kecintaan yang berlebih terhadap sesuatu itu. Dengan kata cintanya kepada sesuatu itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang cinta dunia karena sampai masuk ke dalam hati sehingga menjadi berhala, sehingga menjadi gambar lukisan, sesembahan selain Allah dalam hati, maka apabila nur cahaya Allah akan masuk ke dalam hati, dia akan memantul, dia akan belok. Kenapa? Karena ada yang lebih dicinta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, pada saat dia mempunyai harta yang banyak, harta yang berlimpah, di saat ada panggilan dari Allah untuk apa? Untuk berkurban, untuk apa lagi? Untuk zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Ternyata ialah dia tidak mendengarkan, dia tidak mengindahkan. Karena apa? Karena kecintaan sesuatu itu, harta itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nur itu, nurullah, cahaya yang akan masuk ke dalam hati sebagai penerang, memantul balik. Inilah bahayanya apabila orang-orang yang ialah menjadikan sesembahan selain daripada Allah masuk hingga ke dalam hati, menempel di dinding hati, sehingga hati menjadi pengap, hati menjadi gelap. Bukan hanya harta saja, banyak ya, wanita, pasangan, anak, apalagi itu apa saja sesuatu itu. Dengan kata
cintanya lah jangan sampai melebihi cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, cinta pada Allah harus lebih besar. Maksudnya boleh kita ialah hidup di dunia berlimpah harta. Bahkan di dalam Islam kita disuruh kaya. Untuk apa? Untuk bekal ibadah. Karena kalau kemiskinan selangkah lagi menjadi kufur. Tidak sedikit orang yang miskin akhirnya hilang menukar dengan akidahnya, dengan materi dan lain sebagainya. Bahkan ada salikin curhat ke saya tuh bahwa benar-benar pada saat dia sudah drop di bawah, sampai ada lintasan hatinya yang ingin murtad dari itu. Karena apa? Karena kemiskinan itulah selangkah lagi menjadi kufur. Itu bukti nyata, itu pengakuan sendiri orang yang saya. Sehingga mungkin kalau kasih sayang Allah masih ada padanya, akhirnya dia diberi sakit pun bisa sakit berapa minggu, lumpuh. Akhirnya dia bertobat, menyesali semua segala macam ucapannya secara lisan, hatinya. Ini kan bukti nyata. Nah, kita disuruh kaya, iya, tapi jadikanlah kekayaan itulah sebagai bekal ibadah, yang artinya kekayaan yang kita punyalah sebagai untuk di jalan Allah, bahkan untuk di jalan Allah, untuk membiayai perjuangan di jalan Allah, sehingga adalah tidak sampai masuk dalam hati harta itu. Harta itu hanya di genggaman di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Kalau sampai masuk ke hati, menjadi Tuhan selain Allah di dalam hati. Makanya kan di dalam zikir kita berzikir, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang berarti masih ada Tuhan selain Allah di dalam diri kita. Siapa itu? Itulah sesembahan itu, harta, anak, istri dan lain sebagainya. Selama kita belum menghilangkan Tuhan-Tuhan itu selain Allah di dalam hati kita, selama itu pula hati kita akan pengap, akan gelap gulita, tidak akan bisa masuk nur cahaya Allah yang akan menerangi hati kita di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bekal itu senjata di dalam perjalanan kepada Allah. Dengan zikrullah, zikir untuk ingat kepada Allah, untuk menghilangkan itu semua, meminimalisir penyakit-penyakit hati yang di dalam diri kita. Selama itu adalah kita tidak laksanakan, selama itu pula adalah dusta yang ada di dalam diri kita. Dengan katanya kita belum mencapai pada hakikat kebenaran tersebut di dalam perkataan dan lisan, baik saya cerita maupun hikayat. Apa yang kita cerita, apa yang kita bicarakan, dusta semua. Selama kita tidak mengamalkan, oleh karena amalkan apa yang kita dapat sedikit, walau lebih sedikit, tidak apa-apa, kan lama-lama menjadi bukit. Maksudnya istiqomahkan, yang mengkulinokan, itu yang utama. Apabila sudah ketemu pula istiqomah atau mengkulinokan, akan menjadi jalan yang baik, akan menjadi jalan yang terang, karena sudah menemukan kulino, sudah menemukan istiqomahan di dalam ibadahnya, di dalam perjalanannya yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu yang disebut akid benar. Lalu yang kedua ialah benar dalam niat dan kehendak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini benar di dalam niat, bahwa itu ya, semata-mata niat dan kehendaknya itu hanya untuk berbuat kebaikan, tidak bercampur antara niat dan kehendak untuk berbuat kejahatan, karena memurnikan niat itu ada pada ikhlas. Dengan kata lain, di dalam niat dan kehendak diwarnai dengan ikhlas, memurnikan niat itu ikhlas. Selama tidak ada ikhlas di dalamnya, akan bercampur, maksudnya apa yang diusahakan, apa yang dijalani akan bercampur dengan sesuatu. Apa itu? Bisa jadi kejahatan,
baik dalam bentuk kejahatan lahiriah maupun kejahatan batiniah untuk amal ibadahnya. Tidak sedikit orang yang mencampur adukan niat kehendak dengan hal yang jelek. Makanya kan kalau niat yang baik kita mulai, akan mendapatkan 1 poin. Kalau ditunaikan lengkaplah 10. Tapi kalau niat untuk berbuat jahat belum akan dinilai, maksudnya belum akan ditonton dia di skor. Tapi apabila sudah ditunaikan, dilaksanakan, dinyatakan dalam perbuatan, maka menjadi nilai yang buruk. Itu yang juga berlimpahnya dosa. Oleh karena itu ialah kembali dengan ikhlas itu. Semata-mata dalam amal hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama niat dan kehendaknya benar dengan ikhlas, selama itu pula amal ibadahnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu benar di dalam cita-citanya, di dalam keinginannya, di dalam azamnya. Cita-cita, contoh itu maksudnya kan keinginan. Nah, contoh suatu saat, cita-cita kan boleh baik cita-cita. Makanya kalau orang yang punya cita-cita berarti itu ada keinginan sesuatu yang dicapai, terutama ya cita-cita kebaikan. Kalau cita-cita bukan, nggak ada yang namanya cita-cita bukan, kebaikan di dalam cita-citanya. Nah, seseorang contoh apabila kan dia menjadi orang yang sukses, yang berlimpah harta benda, sukses usahanya, dia itu ialah meniatkan akan memberikan sebahagian hasil rezekinya ialah untuk di jalan Allah, untuk bersedekah, untuk berinfak, beramal kepada siapa fakir miskin. Nah, itulah cita-cita yang baik, yang juga cita-cita yang sesuai dengan di dalam hati. Nah, ini baru cita-cita nih, cita-cita. Begitu pula bagi seseorang yang cita-citanya apa menjadi Pak Lurah katanya, atau mungkin ketinggian berarti. Nah, cita-cita menjadi Pak RW deh tuh. Cita-cita apa? Ingin di wilayahnya, di lingkungan RW-nya adalah senantiasa selalu rukun, aman, damai. Itu cita-cita. Membuat kondusif di dalam wilayah peribadatan. Itu cita-cita. Bagi penguasa pun seperti itu. Nah, cita-cita ingin apa? Ingin menumbuhkan rasa keadilan bagi umat, bagi rakyatnya. Itu salah satu bentuk cita-cita. Yang disebut dialah azam. Nah, itu. Nah, lalu yang keempat, benar. Benar dalam berarti sidik dalam menyempurnakan cita-citanya. Apa yang sudah dicita-citakannya tadi. Nah, di sini Allah menjelaskan adalah rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Yaitulah apa yang dicita-citakannya, apa yang dipujinya. Ya, bagi orang-orang yang telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang cita-citakan apabila terlaksana, dia akan menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan menunaikan janjinya. Nah, kalau enggak berarti ingkar. Nah, ingkar tadi itu berarti belum masuk kepada wilayah benar, hakikat benar. Nah, makanya tuh dulu ada orang juga dia mempunyai cita-cita. Terus kalau laku, maksudnya adalah dia ada nazar, istilahnya kalau itu nazar lah, nazar kepada siapa? Kepada Allah, Pak. Wajib ditunaikan tuh, hati-hati tuh. Nah, jadilah cita-cita. Nah, pada suatu saat ada nazarnya itu kenyataan, jadi wajib ditunaikan.
Jangan sembarangan berarti kan. Nah, ini nazar berarti ditunaikan. Alhamdulillah ditunaikan tuh. Nah, jadi ya apa untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, contohnya, mudah-mudahan kalau si A, anggaplah siapa nih contohnya, mudah-mudahan Sutiem nih kalau nanti dia bayar utang sama saya, Maya nih punya utang 20 juta, kalau bayar utang nanti saya akan sebagian 20% saya infakkan, saya hadiahkan kepada Ahmadiyah. Tuh janji tuh, ternyata dilalahnya pas ditagih Sutiem lagi ada duit dibayar, wajib ditunaikan. Janji tuh, cita-cita tuh. Kalau enggak berarti lah dusta. Nah, janji tuh, janji pada hal-hal yang baik tadi contohnya tuh. Ya, nah makanya ialah di dalam bercita-cita yang baik, nah, yang untuk menjernihkan hati, terutama ialah untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Lalu ialah di sini. Itu ialah di sini yang kelima. Yang kelima itulah benar di dalam segala amal. Maksudnya sini ya, yakni itu bersamaan amalnya. Nah, baik yang lahiriah yang nyata, baik amal yang batiniah. Dia benar di dalam amalnya, maksudnya apa yang dikatakan itu benar. Contoh yang tadi sudah kita bahas, seperti orang dalam kelakuannya di dalam ibadah sholat, di dalam menemui adalah khusyuk. Nah kan, khusyuk. Nah, maksudnya benar apa yang dia amalkan. Segala amal itu benar secara jasmaniah, lahir maupun batinnya. Dia benar mengamalkan sholat dengan khusyukan mesra. Apabila dia adalah benar di dalam amalnya, di dalam sholatnya, maka akan menemui kemesraan berhubungan dengan Tuhannya, dengan katanya adalah khusyuk di dalam ibadahnya. Khusyuk di dalam ibadahnya. Mengapa demikian? Karena hatinya semata-mata menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Kuhadapkan diri ini, wajah ini, seluruh jasmaniah ini, lahiriah maupun batiniyah, untukmu ya Allah. Dengan kata tidak ada sesuatu apapun melainkan hanya untukmu aku hadapkan diri ini kepadamu ya Allah. Di dalam ibadahnya, dengan hatinya selalu ingat kepada Allah, selalu berzikirullah. Nah, itulah orang-orang yang dimaksud yang benar di dalam segala amalnya. Baik di dalam amal apapun, di dalam dia adalah memberikan sedekah, zakatnya, infaknya, dia selalu benar semata-mata dengan ikhlas, semata-mata dengan hati yang tulus, memurnikan semata-mata hanya untuk agama Allah di dalam ibadahnya. Itulah bagi orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lalu yang keenam, itulah benar di dalam mentahqiqkan segala makom yang di dalam hati. Maksudnya benar makom di dalam hati apa sih? Maksudnya benar dia mentahqiqkan, membenarkan apa yang ada di dalam hatinya, baik di dalam sifat-sifat, maksudnya yang di dalam hati berarti sifat-sifat mahmudah. Nah, sifat-sifat yang baik. Nah, sifat-sifat seperti ialah sabar, khauf, takut, ridho, roja, tawakal. Dia benar berarti mentahqiqannya, meyakini maksudnya kebenaran bahwa apa yang dia ucapkan
Dengan kata sabar berarti menemui ia di dalam keadaan sabar. Kalau dia mengatakan di dalam keadaan roja atau tawakal, berarti benar ia di dalam keadaan dirinya ya dalam bertawakal atau roja kepada Allah. Kalau dia menyatakan dirinya ridho kepada Allah, berarti benar menyatakan di dalam dirinya ia adalah ridho kepada Allah. Ridho atas apapun ketetapan yang Allah datang kepada dirinya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kalau di dalamnya tidak ada kebenaran, maksudnya dia berkata sabar, berkata tawakal, berkata ialah khauf, takut kepada Allah, roja kepada Allah, tetapi tidak menemui di dalam dirinya semua itu, berarti adalah dusta. Kabur maktan indallahi an-taqulu mal taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Menyuruh orang sabar, dia sendiri tidak sabar. Menyuruh orang bertawakal, dia sendiri tidak tawakal. Menyuruh orang takut kepada Allah, dia sendiri berani melanggar. Ya, melanggar apa? Ya melanggar perintah Allah. Inilah orang-orang yang tidak ada di dalamnya ialah kebenaran di dalam hatinya. Jadi dengan kata lain, orang yang sabar berarti paham betul apa itu sabar. Apalagi orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, mengkaji ilmu tauhid, paham itu sabar. Sehingga di dalam hatinya, di dalam menghadapi kehidupan, dipenuhi dengan rasa sabar, dipenuhi dengan rasa rindu, dipenuhi dengan rasa syukur. Karena tiga inti di dalam menghadapi kehidupan: sabar, syukur, dan rindu. Intinya tiga di dalam mengarungi kehidupan. Sabar di dalam ujian dan cobaan, bersyukur apabila mendapatkan nikmat, dan ridho kepada Allah dengan atas atau ketetapannya, qada dan qadar, takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Dari mulai bayi sampai nanti meninggal, kita senang terhadap Allah atas ridho tersebut. Selama itu kita mengamalkan, selama itu membenarkan di dalam hati bahwa memang itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama itu pula kita menemukan kebenaran di dalam diri kita. Kalau tidak, jadi tidak sedikit orang yang jungkir balik dalam menghadapi kehidupan karena tidak ada sabar di dalamnya, karena tidak ada syukur di dalamnya, karena tidak ada ridho di dalamnya. Banyak orang yang jungkir balik. Memang ya, kalau kita runut kan kehidupan ini ialah tidak lepas dari skenario Allah. Apapun yang sudah direncanakan oleh Allah dari sebelumnya, dari maksudnya pas di Lauhul Mahfuz, itu semua sudah terencana, semua sudah terstruktur, semua sudah menjadi jalan cerita kehidupan sampai akhir. Terus kita mau apa lagi kalau bukan dengan sabar, syukur, dan rindu? Protes gak bisa. Kalau sudah mencapai pada tingkatan takdir. Adapun sebagai manusia, sebagai hamba Allah, mensikapinya dengan baik dan benar. Sebagaimana kami jelaskan, sabarnya bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, ada usaha dan ikhtiar untuk merubah sesuatu menjadi baik. Yang tadinya bodoh dia sabar, belajar menjadi pintar. Yang tadinya miskin, papa, karena ada kesabaran di dalam dirinya, dia berusaha untuk menjadi orang yang kaya. Dia rajin bekerja, rajin usaha dagang dan lain sebagainya. Itu maksudnya, tidak melepas apapun hasil yang ia lakukan,
yang ia terima hasilnya mengembalikan semua kepada Allah dalam bentuk ketetapan qada dan qadarnya. Sehingga apabila ditemui adalah tidak sesuai dengan kehendaknya, nafsunya, maksudnya keinginannya, maka dia dalam keadaan sabar. Apabila dia menemui kenikmatan, keberhasilan di dalam usaha dan ikhtiarnya, maka ada subur di dalamnya. Karena ada ridho. Ya, jelaskan. Nah, itulah yang disebut ialah mentahqiqkan segala makom yang ada di dalam hati. Nah, sifat-sifat mahmudah. Ya. Nah, kita masuk nih. Apa deh, bentar lagi ya. Berarti kita masuk pada bab ke-8 yang menyatakan ialah pada muraqabah dan muhasabah. Muraqabah dan muhasabah. Muraqabah apa sih? Nah, muraqabah dan muhasabah apa sih? Nah, kita kan sudah membahas banyak tentang muhasabah. Muhasabah apa? Muhasabah itu mengintrospeksi diri, kembali ke dalam diri. Muhasabah melihat masuk ke dalam diri untuk kebaikan dirinya. Makanya di dalam kajian hikam semalam itu adalah iktikaf atau ujlah atau tafakur, memikirkan sejenak, berpikir sejenak, mengoreksi kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Untuk apa? Muhasabah, untuk memperbaiki diri. Tapi kalau hanya iktikaf, tidak ada muhasabah, tidak ada proses maksudnya untuk memperbaiki diri, sama juga bohong. Banyak orang yang menyendiri, hanya diam memikirkan dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang ia perbuat, tetapi tidak ada perbaikan dalam dirinya. Nah, inilah disebut orang yang munafik. Kenapa? Karena hanya memikirkan, tidak ada gerakan, tidak ada usaha untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Dan akan apa? Bertaubat atas kesalahan-kesalahannya yang terdahulu, sehingga dia mengulangi tobat, mengulangi apa? Kesalahan yang berulang. Nah, yang dibilang tobat kan tobat sambel, tobatnya hanya di lipstik, di bibir. Inilah muhasabah. Nah, muraqabah apa? Muraqabah itu menilik, memperhatikan. Memperhatikan apa? Memperhatikan perilaku diri kita. Oleh karena muraqabah itu baik, bahkan muraqabah itu disandingkan dengan melazimkan dengan kepada orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu senantiasa memperhatikan perilaku dirinya, melihat ke depan untuk kebaikan dirinya dalam amal dan ibadah. Nah, kalau muhasabah, introspeksi dalam dirinya, melihat masa lalunya, keburukan-keburukan, dosa-dosanya untuk lebih baik ke depan, untuk memperbaiki dirinya dengan derajat taubat yang nasuha, taubatan nasuha. Kalau muraqabah berarti memperhatikan perbuatan dirinya. Nah, jadi itu muraqabah. Nah, muraqabah ini tingkatannya atau dibagi menjadi 6. Yang pertama itu musyarakah, yaitu yang diisyaratkan kepada dirinya, ya, sebagaimana melazimkan, ya, bersungguh dalam berbuat ibadah. Maksudnya ialah sebagaimana Allah menjelaskan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya, mencucikan dirinya, mencucikan hatinya. Maksudnya orang-orang mengisyaratkan agar selalu senantiasa ialah berbuat ibadah kepada Allah, baik dalam bentuk lahiriah maupun batiniah, menghindari atau menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk maksiat lahiriah maupun batiniah. Selalu di dalam dirinya mengisyaratkan, memperhatikan dirinya untuk berbuat, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, wiridan dan lain sebagaimana macam lainnya, sholat malam dan lain-lainnya, torekoh termasuk, sehingga mensucikan. Intinya mensucikan jiwa, mensucikan hatinya, sebagaimana kita mensucikan 7 anggota sujud kita, 7 anggota tubuh. Apa itu? Mata, telinga,
kan mulut, kemaluan, kaki dan tangannya, 7 waktu sujud itu. Nah, itu mensucikan segala macam bentuknya. Senantiasa ialah semata-mata ialah beribadah kepada Allah. Nah, 7 anggota sujud. Nah, itu. Nah itulah. Nah, bahwa ialah memelihara anggota 7 tersebut dari berbagai macam bentuk maksiat lahiriah maupun maksiat batiniah. Nah, ini. Dan apabila bagi orang-orang yang mengisyaratkan tersebut, yang selalu memperbaiki dirinya, memperhatikan dirinya untuk lebih baik, semata-mata ialah beribadah kepada Allah, berjalan kepada Allah. Terlebih bagi seorang salikin, seorang salikah, tidak menutup kemungkinan ialah akan mengenal dirinya, makrifat, berjumpa dengan Tuhannya, jika diperjumpakan dengan Tuhannya, karena senantiasa ialah selalu memperhatikan dirinya, mengoreksi dirinya dengan muhasabah, dengan bertobat. Nah, itu, yaitu inilah sebagaimana ialah yang disebutkan. Nah, itu ialah bahwa dengan tersebut, dengan itu, dengan dia itu ialah senang hatinya di dalam dunia dan akhiratnya. Tetap hatinya itu hanya kepada Allah semata-mata, karena memang benar. Sehingga itu disini dijelaskannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah. Wahai nafsu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoinya. Masuklah engkau ke dalam bentengku, masuklah engkau ke dalam perhimpunanku, masuklah engkau ke dalam jannah surgaku. Nah, itulah orang yang dengan disebutkan ya musyawarah. Jadi disyaratkan akan dirinya ya dengan bersungguh-sungguh meniatkan ibadah kepada Allah, membersihkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kajian akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ya, kita masih membahas tentang muraqabah dan muhasabah pada 6 martabat atau 6 makom tersebut. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bislamin Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi wa bislamin nabiyyan. Raditu billahi wa bislamin Aisyah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.